Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Agustina. Saya dari Fakultas UIN Araniri Banda Aceh, Prodi Piaud. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total dan penglihatan rendah. Anak yang mengalami gangguan penglihatan dapat didefinisikan sebagai anak yang rusak penglihatannya, yang walaupun dibantu dengan perbaikan masih mempunyai pengertian yang merugikan bagi anak yang bersangkutan. Pengertian ini mencakup anak yang mesti memiliki sisa penglihatan dan yang buta. Dengan demikian, pengertian anak tunanetra adalah individu yang indera penglihatannya kedua-duanya tidak berfungsi sebagai saluran penerimaan informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awam. Anak-anak dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi berikut. Yang pertama, ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang dewasa. Yang kedua, terjadi kekurangan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak. Yang keempat, terjadi kerusakan susunan saraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Baiklah, cukup sekian dari pengertian tentang tunanetra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab ketunanetraan. Terdapat beberapa faktor penyebab ketunanetraan pada manusia. Secara umum terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu prenatal dan postnatal. Prenatal itu faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seseorang anak dalam kandungan. Nah, selanjutnya postnatal. Postnatal yaitu faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal, yang dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil, ibu menderita penyakit Connor Hall. Penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trakoma dan akibat kecelakaan saat usia dewasa. Ada dua para ahli yang menyebabkan faktor penyebab ketunanetraan. Yang pertama yaitu menurut Hidayat dan Suwandi pada tahun 2013. Faktor penyebab ketunanetraan dapat terjadi berdasarkan waktu. Kecacatan ketunanetraan bisa terjadi pada saat dalam kandungan. Akan tetapi, keadaan ini terjadi dengan penyebab utama faktor keturunan. Semisal terjadi perkawinan antar keluarga dekat atau sedarah dan perkawinan antar keluarga dan perkawinan antar ketunanetraan. Selain itu, ketunanetraan di dalam kandungan bisa juga terjadi penyakit seperti virus rubella atau campak Jerman, glaukoma, retinopati atau diabetes, retinoblastoma, dan kekurangan vitamin A. Sedangkan menurut Pradopo pada tahun 1977 menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang menderita tunanetra, antara lain faktor endogen, faktor oksigen, atau faktor luar seperti penyakit dan kecelakaan. Kondisi psikologis tunanetra. Menurut Abramson, Mentalski, dan Alloy, perasaan ketidakberdayaan ini akan menimbulkan rasa keputusan dan depresi. Depresi tersebut ditandai dengan munculnya peristiwa kehidupan yang negatif yang
persepsi sebagai bersifat global, permanen, dan di luar kontrol individu. Penyesuaian diri ketunanetraan. Menurut Hidayat dan Suwandi pada tahun 2013, keterampilan orientasi dan mobilitas berpengaruh positif terhadap perkembangan kehidupan ketunanetraan, baik fisik, psikologis, fisiologis, dan sosial pun ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pada anak tunanetra. Jadi, secara garis besar, anak tunanetra digolongkan menjadi dua bagian, yaitu kurang penglihatan atau juga sering disebut dengan low vision. Bila anak tersebut masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman indera penglihatannya lebih dari 6 atau 21 meter. Dia hanya mampu membaca headline yang ada di koran atau yang lainnya. Yang kedua itu buta total atau disebut dengan totally blind. Nah, anak ini tersebut tidak memiliki penglihatan sama sekali atau hanya memiliki persepsi cahaya, sehingga harus mengoptimalkan indera-indera non penglihatannya. Anak totally blind harus belajar membaca braille. Selain itu juga anak dapat mengoptimalkan melalui audio dan rekaman. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putrianisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak tunanetra. Karakteristik anak tunanetra itu ada 8, yaitu 1. Rasa curiga terhadap orang lain. Tidak berfungsinya indera penglihatan berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. Seorang anak tunanetra tidak memahami ekspresi wajah dari teman bicaranya atau hanya dapat melalui suara saja. Hal ini mempengaruhi saat teman bicaranya berbicara dengan orang lain secara berbisik-bisik atau kurang jelas, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman dan curiga terhadap orang lain. 2. Perasaan tersinggung. Perasaan tersinggung ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan yang diperoleh melalui auditori atau penglihatan. Bercanda dan saling membicarakan agar saat berinteraksi dapat membuat anak tunanetra tersinggung. 3. Verbalisme. Verbalisme pengalaman dan pengetahuan anak tunanetra pada konsep abstrak yang bersifat abstrak seperti fata morgana, sehingga hanya dapat dijelaskan melalui verbal, sehingga pemahaman anak tunanetra hanya berdasarkan kata-kata atau secara verbal. 4. Perasaan rendah diri. Perasaan rendah ini keterbatasan penglihatan, yaitu perasaan rendah diri untuk bergaul dan berkompetisi dengan orang lain, disebabkan bahwa penglihatan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memperoleh informasi. Dan kelima, adatan. Adatan merupakan upaya rangsang bagi anak tunanetra melalui indera non-visual, misalnya gerakan mengayunkan badan ke depan. 6. Suka berfantasi. Hal ini dibandingkan dengan anak awas, dapat melakukan kegiatan memandang sekedar melihat dan mencari informasi saat santai atau saat-saat tertentunya. 7. Berpikir kritis. Anak tunanetra ini akan memecahkan permasalahan secara fokus dan kritis berdasarkan informasi yang ia peroleh sebelumnya, serta terhindar dari pengaruh
visual penglihatan yang dapat dialami oleh orang awas. 8. Pemberani. Pada anak tunanetra yang telah memiliki konsep diri yang baik, maka ia memiliki sikap pemberani seperti meningkatkan pengetahuan. Konsep diri yang harus dilatih sejak dini agar dapat mandiri dan menerima keadaan dirinya serta mau berusaha dalam mencapai cita-cita dia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.